warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat pada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan para sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Melanjutkan pengajian kita Ayyuhal Walad Al-Imam Ghazali di halaman 14, alim yang pertama. Beliau Ghazali memberikan tanda-tanda seorang syekh atau seorang guru, sehingga bagaimana cara memilih guru dan kelak muridnya itu kalau menjadi guru itu syarat-syaratnya Imam Ghazali memberikan. Wasyaratu syai'i, syarat seorang syekh, seorang guru. Alladzi yasluhu ayyakuna naiban li Rasulillah sallallahu wasallamu alaihi, orang yang layak disebut pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang syekh yang layak menjadi pengganti, makanya kan harus misalnya salah di situ. Ayakuna aliman, adalah orang yang alim, itu pasti. Jadi, guru yo harus alim. Jamaknya itu ulama. Namun kata ulama itu setelah masuk di Indonesia jadi mufrad. Ulama ya. Ulama itu jamaknya alim. Ya, alim di situ ya kategori dikatakan alim itu minimal menguasai 8 cabang ilmu agama. Jadi antaranya ilmu dasar nahwu, shorof, usul fikih, ilmu hadis, ulumul Quran, kemudian balaghah sampai badi dan sebagainya, kemudian ilmu tasawuf, kemudian ditambah lagi tauhid dan pengobatan. Kalau Hujjatul Islam sampai 14, ini syaratnya gitu ya. Ayakuna aliman, adalah orang yang alim. Walakin la kullu alimin, tetapi tidak setiap orang alim yasluhu lil khilafah, layak untuk memimpin, menjadi pengganti. Kalau syaratnya alim, tapi alim saja, tidak semua orang alim itu layak untuk memimpin. Wa inni ubayyinu laka, dan aku akan menjelaskan kepadamu ba'dhu alamatihi ala sabilil ijmal, sebagian tanda-tandanya secara umum. Tanda-tanda secara umum. Hatta la yadda'i kullu ahadin annahu mursyidun, sehingga tidak semua orang bisa diklaim sebagai seorang guru mursyid. Telah ngerti ini yo, ya apa-apa. Tapi nggak ngertian gue yang pas. Nah saya nggak telat ngerti ini untuk guru pas. Fanaqulu, maka saya katakan
mayuridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Beliau adalah orang yang berpaling dari cinta dunia dan jabatan. Jadi nek isi elong lewat ya. Jadi sih orang alim bisa dunia yang jabatannya itu lewat. Wakana kot taba bisyahshin wasiri. Beliau merupakan pengikut dari guru yang memiliki mata hati. Gurunya Syekh itu adalah seorang Syekh yang memiliki mata hati. Tatasal salu muta ba'du, yang dapat menghubungkan pengikut-pengikutnya ila sayyidil mursalina sallallahu alaihi wasallam, pada mimpin para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua bisa menghubungkan, karena makanya kan kalau ada musik yang hebat, musik terlahir dari Syekh yang hebat. Meskipun Syekh yang hebat belum tentu bisa melahirkan, karena ini menjadi syarat juga yang memilih guru itu pengikut dari guru yang memiliki mata hati. Wakana muhsinan, beliau adalah orang muhsinan, orang ihsan yang sudah berbuat baiknya, tidak sekedar bisa berbuat baik pada semua makhluk. Ihsan itu riyadhatan nafsihi, yang terus menerus memperbaiki dirinya, biqillatil akli wal qauli wan naumi, dengan mengurangi makan, berbicara dan tidur. Makanya mesti tugas poso dan sebagainya macam ya. Wa kasratis sholawati, dan memperbanyak sholawat, atau sholat bisa sholawat ini jamaknya sholat. Wasodakoti wasaumi, dan sedekah dan puasa. Masuk sedekah karena Rasulullah SAW menitik perhatian pada sedekah itu. As-sedekah itu tabul bala, sedekah itu bisa mencegah bala. Wakana bimutaba'ati dzalika syai'ul basiro, dan karena mengikuti seorang guru yang tajam mata hatinya itu, ja'ilan muhasinal akhlaq, membuatnya akhlak menjadi baik. Baru sirota kesobri, baginya berlaku baik seperti sabar, sholat, wasyukri dan syukur, watawakuli dan tawakal, wal yakini dan yakin, wal qanaati dan qanaah. Ini nanti di belakang tentang tawakal juga akan dijabarkan ya. Sabar punya paham ya, menahan diri dari emosi dan kemauan, serta harusnya tetap dalam penderitaan, itu sabar. Syukur itu adalah mewujudkan bentuk ya anugerah dari Allah, ditambahkan baik zahir maupun batin. Kemudian qanaah itu menerima oleh bangsa ini. Terus masih Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin, beliau murati wa amal qanaah. Apa qanaah itu? Wal qanaatu, dan qanaah itu wasukunu adama ma'lufa, antang yati ing dalem ora ana pakulinan. Diterima itu ora terus kan aku tenang terima orang di mobil dia apa, wah orang tahu di mobil. Anteng hati as-sukun wa adamu ma'rufat, anteng hati yang dalam orang pakulinan. Biasanya orang mobil terus orang di mobil anteng hati ini itu lebih qanaah ya, itu murutannya gitu. Nah gitu aku terima nih gitu. Wa tuma'ninatin nafsi, dan ketenangan jiwa, wal khilmi,
dan bijaksana, wa tawadui dan rendah hati, wal ilmi dan pandai, wasidqi dan jujur, wal hayai dan malu, wal wafai dan kesetiaan, wal waqori martabat, wasukuni tenang, wa ta'anni wa amsalihah tidak tergesa-gesa dan perbuatan-perbuatan baik lainnya, wa amsalihah dan lain-lainnya. Bahwa idza nurun min anwarin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang guru tersebut adalah cahaya dari cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nur Muhammad masuk itu setelahnya itu hal-hal itu, makanya ya tasawuf kisarannya itu. Nah ini kira-kira orang dibimbing bisa aku sabar. Nah, makanya ketika sudah menyerahkan pada guru, biasanya guru akan membimbing untuk mencapai akwal ini sudah. Karena nur itu akan turun ketika itu sudah tersingkap. Kalau belum ya tidak bisa. Yasluhu lil iktidai bihi, yang layak untuk diikuti. Walakin wujudu mislihi nadirun a'azzu minal kibritil ahmar. Tetapi keberadaan guru seperti itu lebih langka minal kibritil ahmar, dari belerang merah. Buat belerang merah bisa merah sidik, kurang sidik ada masalah ya. Jadi keberadaan guru yang macam itu langka ya, lebih langka dari belerang merah. Waman sa'adat hussa'adatu bahwa jada syaiha kama karena barang siapa yang beruntung dapat menemukan guru seperti yang aku jelaskan, wa qabilahu syaihu, dan guru tersebut menerimanya, yang beri ayah tarimahu dzahirun wa batinan, maka sebaiknya orang tersebut memuliakannya secara zahir dan batin. Ini kata Imam Ghazali, saya bacakan saja ya, dan tentunya untuk saya juga ya. Amahtiromu zahiri, adapun memuliakan secara zahir, bahwa Allah yujadilahu, seorang murid tidak boleh mendebat gurunya. Wala yastahilahu bil ihtijaji ma'ahu fi kulli mas'alatin, dan tidak diperkenankan untuk berargumen pada setiap persoalan. Wa in alima khoto'ahu, walaupun seorang murid itu mengetahui kesalahan gurunya. Wala yulqi baina yadai sajadatahu illa fi waqti ada isolah, dan juga tidak boleh meletakkan sajadah guru di hadapannya kecuali pada waktu sholat. Idza faragha yarfa'uha, ketika selesai sholat maka langsung mengangkatnya. Wala yusiru nawafilas sholati bi hadratihi, juga tidak boleh memperbanyak sholat sunnah di hadapannya. Penawar guru ini harus sholat sunnah, tidak boleh. Wa ya'malu ma ya'muruhu syaihu minal amali bi qadri wus'ihi wa taqatihi, dan melakukan amalan yang diperintahkan guru dengan segenap kemampuan dan semaksimal mungkin. Ini nasihatnya Imam Ghazali gitu ya, yang sekilas meskipun di dalam tatanan tarekat itu lebih banyak, tapi ini sekilas secara umum Imam Ghazali memberikan satu nasihat kepada muridnya. Kemudian wa ammah tiramul batini, adapun memuliakan secara batin, fa wa anna kullama yasma'u wa yaqbalu minhu bil dhahiri,
maka semua yang didengar dan diterima dari guru secara zahir itu la yunkiruhu fil batini, tidak boleh ditentang secara batin, la fi'lan wala qaulan, baik itu dalam perbuatan atau ucapan. Kadang-kadang diulang tapi dulu cocok lah dan orang itu ya di Allah yattasima bin nifaq, supaya tidak disebut dengan orang yang munafik, karena orang munafik itu kan kumpul bareng tapi batinnya tidak menerima. Wa illam yastati, karena apabila belum mampu, belum bisa ya yatruku suhbatahu ila ayyuwafiqo batinuhu yuriruhu, sebaiknya murid itu tidak menemani sampai batin dan dirinya saling berkesesuaian. Murah cocok itu rasa melu ngaji sampai menpas yang dibang diruni oleh rasa nompo. Wa yahtarizu an mujalasati sohibisu, kemudian disarankan juga untuk menjaga dari bergaul dari orang yang berperilaku buruk. Ini sudah nasihat kepada murid. Lihat surah wala yaitu syayatinil jinni wal insi ansahmil qalbihi, supaya mempersempit wilayah setan, jin dan manusia dari serambi hatinya. Yasfi milausis saya syaitona, sehingga nantinya bersih dari sifat tercela setan. Wa ala kulli halin yahtarul fakro alal dina, dan murid itu atas setiap keadaan, wa ala kulli halin, atas setiap keadaan memilih fakir daripada kaya. Sangel ya. Padahal ketika sudah merasa fakir itu nanti itu kaya hati orang. Kemudian kita lanjutkan, ini berkaitan dengan tasawuf. Sumailam anak tasawufa lahu khoslatan. Kemudian ketahuilah bahwa tasawuf itu memiliki dua unsur. Apa itu? Al-istiqomatu ma'allahi ta'ala, istiqomah bersama Allah Ta'ala, wasukunu anil khalqi, dan ketenangan dari makhluk. Artinya ketenangan dalam pergaulan guru, istiqomah bersama Allah, ketenangan dalam pergaulan. Faman istaqoma ma'allahi azza wa jalla, maka siapapun yang istiqomah bersama Allah azza wa jalla, wa ahsana khuluquhu bin nasi, dan berperilaku baik dengan sesama manusia, wa amalahum bil hilmi, dan bergaul dengan bijaksana, bahwa sufiyun, maka ia adalah seorang sufi. Wal istiqomatu ayyafi hadul nafsihi ala amrillahi ta'ala, dan istiqomah itu adalah menebus sebagian kesenangan dirinya sendiri demi perintah Allah Ta'ala. Intinya jadi ngalai kesenangan diri itu lebih dari istiqomah. Ini kan merupakan istiqomah itu ya kalah untuk kemudian Allah, sehingga biar tidak menggumbal. Paling murahnya penglimo sholat ini gumbali penglimo, inna sholati istune sholat kulo wa nusuki, lan ibadah kulo wa mahyaya, lan gesang kulo wa mamati, lan mati kulo lillahi rabbil alamin. Mangke Gusti Allah tenan ora. Kita mau hidup dan mati pun untuk Engkau ya Allah. Aman orang ngumbalin orang. Makanya dulu saya masih ingat guru itu pernah
Menyontohnya karo bojomu ya. Bojomu mendino paling ora ping 5 ngomong, Mas. Cintaku, hidupku, matiku hanya untuk kamu, Mas. Bisa itu sekarang udah wae. Ibu ping 5 ngomong. Tapi nang jowo ini sisi ada orang liya, sisi pertama. Sisi kedua orang tahu ngomong tapi setia. Kira-kira milih ndi? Orang tahu ngomong, Mas aku cinta kamu, hidup mati tapi setia. Apa sih ndi? Setia. Meskipun itu kata guru itu mukmin najis. Seseorang yang mukmin najis ya tidak sempurna juga. Sing sempurna yo cintaku hanya untukmu. Itu kan senang ngumpul-ngumpul. Terus ya temenan setia. Nah itulah konsekuensi ketiga. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi ta'ala. Itu sudah ditujukan betul-betul untuk Allah. Jadi kita dibalik. Gusti Allah itu untuk dijadikan hajat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Yakin ya, melahirkan budak untuk memenuhi hajat-hajatmu kan harusnya. Mendekati Allah itu karena itu. Maka ini ketika tasawuf itu ala untuk sembilan nasa ala mulati nafsika, jadi kamu tidak akan dimau. Wal istiqomah itu ya, wal istiqomah itu, dan istiqomah itu adalah ayyafti hadru nafsihi ala amrillahi ta'ala, karena menepus sebagian kesenangan dirinya sendiri demi perintah Allah Ta'ala. Husnul khuluqi ma'anas, dan bergaul yang baik dengan manusia. Allah tuhmilan nasa ala muradi nafsika, yaitu kamu tidak mengajak mereka pada keinginan dirimu. Akhirnya bal tuhmilan nafsaka ala muradihim, tapi kamu membawa dirimu pada keinginan mereka. Malam yu'rifu syar'a, selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah itu jalan kita sebenarnya, nah menggunakan dia, ya sudah, asal tidak bertentangan syariat. Akhirnya kan no, orang nyocok ya orang itu pentingan. Ini yang namanya baik dengan makhluk, husnul khuluqi ma'anas. Summa innaka sa'altani anil ubudiyah. Kemudian kata Imam Ghazali pada muridnya, kamu telah bertanya kepadaku mengenai ubudiyah, sifat perhambaan. Wahia salah satu asya. Hal tersebut ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama, muhafalatu amri syar'i, itu menjaga urusan syariat. Itu yang pertama. Pesaniha, dan yang kedua, ar-ridho bil qudri wal qadri wa ismatillahi ta'ala. Yang kedua itu ridho dengan qadar dan qadar dan pembagian dari Allah Ta'ala. Nah, ini maksud ridho dengan ketentuan. Yang menjadikan tidak bahagia itu kan apa yang diberikan bagian untuk kita harus tidak mensyukuri. Wasalisuha, dan yang ketiga tarku ridho nafsika fi tolabi ridho ta'ala, meninggalkan kerelaan pada dirimu sendiri untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Kemudian wasa'altani anit tawakkuli, kamu bertanya kepadaku tentang tawakal. Apa tawakal itu? Wa huwa
antas takima iqaduka billahi ta'ala fima wa'ada. Tawakal adalah ketika kamu memperkokoh keyakinanmu pada Allah Ta'ala dalam perkara yang telah dijanjikan. Ini tawakal, yakni tak itu annama kudirolaka saya siru ilaika, yaitu kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan kepadamu pasti sampai kepadamu. Saya siru ilaika la mahalata wa inistahada kullu man fil alam. Walaupun seluruh makhluk yang ada di alam ini ala surbihi anka, berusaha menghalanginya darimu. Artian wa malam yutak layasila ilaika, dan sesuatu yang tidak tertuliskan untukmu tentu tidak akan sampai padamu. Wa insa adaka jami'ul alami, walaupun seluruh alam semesta membantumu. Keyakinan ini sing artinya itu nih ya. Wasa'al tani anil ikhlas, kamu bertanya kepadaku tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Bahwa antakuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala, yaitu saat semua amal perbuatanmu hanya untuk Allah Ta'ala. Itu ikhlas. Cocok kalau mau sing alhamdulillah itu ikhlas. Kena sing ono nafsi. Wala yartahu qalbuka bimaha midinnas, dan tidak menjadi senang hatimu dengan pujian-pujian manusia. Dan yang lalu sudah bahwa alhamdulillah segala puji itu bagi Allah. Ketika kamu berbuat baik itu karena memang itu perbuatan Allah, sehingga tidak berhak kamu dipuji. Tapi kan biasanya rata-rata senang dipuji. Wala tubali bimadam matihim, dan tidak memperdulikan ejekan-ejekan mereka. Tapi yang kita ya, walam an-narya, dan ketahuilah bahwa riya, pamer, riya itu pamer, ya tawalladu, itu akan timbul min takrimil khalqi, ketika kamu masih menganggap agung terhadap makhluk atau manusia yang punya jabatan, punya kuasa. Ketika kamu masih menganggap mereka itu punya kekuasaan dan sebagainya, melakukan itu timbulnya dari pamer. Wa ilaju antarohum musakhorina tahtal qudrati, dan obatnya kamu harus meyakini bahwa mereka orang-orang yang tunduk di bawah kekuasaan Allah. Makanya saya mengikuti Ibn Arabi ini mulai dia menekuni dalam dunia sufinya, ketika beliau itu kan menggantikan ayahnya menjadi dia pegawai pemerintahan dalam arti di tentara. Saat itu beliau mulai panglimanya itu sebenarnya ada, terus panglimanya sholat di masjid, beliau udah merendah. Ibn Arabi si muda, Ibn Arabi merenung seorang panglima sing mau tidak di mata Allah, rumah alifati itu merendahnya. Bagaimana kalau seseorang bisa dekat dengan Allah? Nah, inilah beliau yang memutuskan bagaimana caranya dengan segala tenaga. Orang mau mencari jabatan atau rela apapun. Nah, akhirnya Ibn Arabi, saya harus dekat dan mati sama Allah. Di antaranya itu, ya. Makanya obat daripada pamer itu, ya,
antarahum musakharina tahtal qudrati. Kami yakini bahwa mereka orang-orang yang tunduk di bawah kekuasaan Allah. Wa tahsibahum al-jamadati. Dan anggaplah mereka itu seperti benda-benda mati. Enteng nggak mulai punya keyakinan gue, ulama sendiri kan enteng ya. Ini teko orang laplak, sen teko pejabat itu sulap-lapan dipersiapkan nih. Pandang itu aja. Ini nasihatnya Imam Ghazali. Di adami kudrati yusolir rohati wal masaqqati litahruso min murahatihim. Dalam hal di adami tidak mampu mendatangkan ketentraman dan penderitaan supaya kamu terlepas berbuat riya pada mereka. Di menurut pamrih itu sisi kenal bedek karo apa bupati bonus korporan ya. Kalau apa nih dhuwur karo camat karo bosone bupati gubernur presiden itu. Nah, dia sementara. Wa mata tahsibuhum dawi kudrati wa irodati. Selama kamu masih menganggap mereka itu memiliki kekuasaan dan kehendak, kudrati wa irodati, lan yang udaan karya, maka sudah terlihat tidak akan jauh darimu. Baca atasannya, tapi itu surah kemati ora, tapi datar lah, lihat ono, kita kan kalau jamaat itu benda mati waktu jamaat malahnya waktu. Ayuhal walad wal bagi min masa ilka ba'duha masturun fi musannafati fadruhu sama. Wahai anakku, kelanjutan dari permasalahanmu sebagainya tertulis dalam kitab-kitab karanganku. Untuk itu carilah di sana. Wa kitabatu ba'liha haramun, dan menuliskan jawaban dari permasalahanmu yang lain itu haram. Yang bisa dibatasi ketika artinya ada pertanyaan yang sampai kepada tentang kemarifatan, tidak bisa belum punya satu kaidah aturan. Kita batu ba'liha haramun, dan menuliskan jawaban dari permasalahanmu yang lain itu haram. Ikmal anta bima ta'lamu lian kasifalaka malam taklam. Amalkanlah apa yang telah kau ketahui, apa yang belum kau ketahui bisa tersingkap, bisa diketahui. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, man amila bima alima warusahu wahu ilma malam yaklam. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang telah ia ketahui, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum ia ketahui. Jadi ini akan tumbuh pengetahuan itu begitu. Terus mau kembali. Tentang pengetahuan sekarang akan orang akan utang papur itu selutur pengetahuan. Jadi kalau Imam Ghazali untuk standar dari Imam Ghazali. Ini hari yang terakhir. Ayuhal walad, wahai anakku, ba'dal yaumi, setelah hari ini. Aku ya manut juga ya. Setelah hari ini, la tas'alni ma'ashkala alaika, janganlah kamu tanyakan kepadaku permasalahan lagi alaika. Illa bilisanil jinan, kecuali dengan ucapan hati. Usahakan takon sing kan jeru-jeru. Wah, jadi paham nih. Itu Imam Ghazali itu begitu. Terus terang yang merasakan takon kecuali secara batin. Aku jadi paham. Ini itu filosof. Di qauli ta'ala, firman Allah Ta'ala, walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim
lakana khairul lahum, dan sekiranya mereka bersabar sampai tahruja itu Muhammad keluar ilaihim, lakana khairul lahum, untuk menemui mereka, tentu hal itu lebih baik dari mereka. Waqbal nasihatal Khadiri alaihissalam khina qala, dan terimalah nasihat Nabi Khidir alaihissalam ketika beliau berkata, wala tas'alni an syai'in hatta ukhtisalaka minhu dzikron, janganlah engkau bertanya kepadaku mengenai apapun sampai aku ceritakan kepadamu sebagai penjelasan minhu dzikron. Makanya menjawab ini tak saya juga lah, mau ngaji bareng ini puasa mereka takon pribun puasa ini walaya stakjil hatta tabluwo, dan jangan tergesa-gesa hingga kau telah sampai. Awanahu yud syafalaka, atau hal tersebut telah tersingkap darimu. Watarahu sa'urikum ayati fala tasta'jilu, dan kamu telah melihatnya, kelak akan aku perlihatkan tanda-tanda ayatinnya. Fala tasta'jilu, fala tas'alni qoblal waqti, janganlah kamu tanyakan kepadaku sebelum waktunya. Watayakon annaka, dan yakinlah, watayakon, dan yakinlah annaka la tasila illa bisairi, dan yakinlah bahwa kamu tidak akan mencapainya kecuali dengan menjalaninya. Liqaulihi ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, awalam yasiru fil ardi fayamduru, dan tidaklah mereka bepergian di bumi maka mereka akan melihat. Ayuhal walad, terakhir ini wahai anakku, billahi intasir taror ajaiba fi kulli manzilin, demi Allah apabila kamu telah mengalami maka kamu akan melihat kejadian yang mengagumkan di setiap tempat. Mau saling ngomong bahan teori ya, saling mesti kamu kan. Wabdul ruhaka fa inna ra'sa hadal amri badlur ruhi, dan serahkanlah jiwamu karena pokok urusan ini adalah menyerahkan segenap jiwa. Nah, saya harus lebih menang dengan Imam Ghazali begitu. Yang terakhir, kama qala Dhunnunil Misri rahimahullahu ta'ala li ahadi salah minatihi, sebagaimana dikatakan Zunnun al-Misri, semoga Allah merahmatinya, li ahadin salah minatihi, pada salah satu muridnya, in qadarta ala badri ruhi fata'ala, apabila kamu mampu menyerahkan segenap jiwamu maka kemarilah. Wah, upload ini Zunnun Misri, kalau muridnya upload kamu mampu menyerahkan kemarilah. Wa illa fala tastagil biturrahatis sufiyati, jika tidak mampu janganlah kamu sibuk dengan jalan orang-orang tasawuf. Terus percuma doa dalam muslim. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan kemungkinan 3 pertemuan lagi selesai, dan di akhir kitab ini sekaligus nanti ada ijazah. Doanya istimewa sekali karena artinya juga perlu salah doa, sehingga munajat doanya, dan mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa diberikan untuk bisa ya sedikit-sedikit bisa melaksanakan, karena apapun itu orang di golongannya ya,
pokoknya itulah ya. Jadi ya soal mulai ngaji nih yang gini Ustaz dari Syekh pasal ngaji ini ya ini orang di standar boleh tidak upo mending ngaji nih kalau ini udah masalah kan Pak ya. Namun demikian aku setingginya di rumahnya terus lumayan ya bermanfaat dan kita diberikan oleh Allah ilmu zahir maupun ilmu batin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tasaluna biha min alil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawi wa solihin abadi syafaati kanjeng Nabi wa bikaromati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tasaluna biha min alil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawi wa solihin abadi syafaati kanjeng Nabi wa bikaromati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tasaluna biha min alil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim.
sholihin akmali syafaati kanjeng Nabi wa bika rahmatin sya'asomat al-jawani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.